Langit sore tampak sendu saat aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih yang dipilihkan ibu. Rambutku disanggul rapi, wajahku dipoles dengan make-up lembut, dan tubuhku dibungkus kebaya brokat yang membuatku seperti wanita yang sedang berbahagia di hari pernikahannya. Tapi kenyataannya tidak begitu. Cantik sekali kamu, Nat. Suamimu pasti makin cinta nanti malam, kata ibu sambil membenarkan sanggulku. Aku tersenyum tipis. Tak tega untuk mengatakan bahwa cinta itu tak akan pernah ada. Karena baginya, aku bukanlah wanita yang ia inginkan. Dan malam ini, aku akan menjadi istri dari pria yang tidak mencintaiku, Raihan. Aku dan Raihan dijodohkan sejak kecil. Ayahku dan ayahnya bersahabat sejak masih kuliah. Mereka pernah saling berjanji, bila memiliki anak laki-laki dan perempuan, mereka akan dijodohkan. Sebuah janji yang terdengar seperti cerita klasik, tapi nyata adanya dalam hidupku. Raihan adalah anak satu-satunya dari keluarga terpandang. Ganteng, pintar, dan mapan. Sementara aku, hanya gadis biasa dari keluarga sederhana, tapi karena hubungan baik keluarga, aku dijadikan menantu tanpa diminta pendapat. Aku mengenal Raihan sejak kecil. Kami sering bermain bersama, tapi saat remaja, dia mulai menjauh. Aku tahu dia tak pernah benar-benar melihatku. Dan saat kabar perjodohan kami diumumkan oleh orang tua, sorot mata Raihan seperti petir yang menggelegar di langit yang cerah, penuh amarah dan kebencian. Malam itu, pesta pernikahan kami digelar mewah di ballroom hotel milik keluarga Raihan. Tamu-tamu berdatangan, musik mengalun lembut, dan makanan disajikan dalam barisan mewah. Tapi tidak ada senyum dari Raihan. Bahkan saat kami duduk di pelaminan, dia hanya bersikap kaku dan dingin. Kamu masih bisa tersenyum di tengah penderitaanku, ya? Bisiknya di sela-sela kami menerima tamu. Aku menoleh padanya, menatap sorot matanya yang tajam. Aku hanya berusaha menjalani apa yang sudah diputuskan orang tua kita, ucapku pelan. Hidupku hancur karena kamu, Nadia. Aku harus meninggalkan Arini karena ini, gumamnya dengan nada penuh racun. Aku menunduk. Nama Arini bukanlah nama asing. Dia kekasih Raihan sejak mereka kuliah. Cantik, elegan, dan anak dari pemilik perusahaan kosmetik terkenal. Aku pernah melihat fotonya, senyumnya manis, tubuhnya ramping, dan penampilannya selalu anggun. Bahkan aku pun tahu, dibandingkan dengannya, aku seperti rumput liar yang tumbuh di antara bunga mawar. Malam itu, setelah pesta usai dan kami dibawa ke kamar pengantin, Raihan langsung duduk di sofa, membuka dasinya dengan kasar. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Bahkan seumur hidupku, aku tidak akan pernah mau menyentuhmu, katanya dengan nada tegas. Aku hanya berdiri terpaku di depan cermin, berusaha menahan air mata. Kalau kamu ingin tinggal di rumah ini, silakan. Tapi jangan pernah berharap mendapatkan cintaku, lanjutnya sebelum masuk ke kamar tamu dan membanting pintunya. Dan sejak malam itu, kehidupan rumah tanggaku dimulai, tanpa cinta. Hari-hari berikutnya seperti neraka kecil bagiku. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mencoba bersikap seperti istri pada umumnya. Tapi Raihan seolah tak melihat semua itu. Dia datang dan pergi sesuka hati, sering pulang malam, dan kadang tidak pulang sama sekali. Bila pun pulang, dia membawa pulang kata-kata tajam yang menusuk hatiku. Kamu nggak bisa masak dengan benar? Arini bahkan jago bikin makanan Jepang. Kamu ini istri macam apa? Lihat dirimu. Rambutmu kusut, wajahmu pucat. Arini selalu tampil seperti model. Kamu kayak pembantu. Aku hanya diam. Menerima semua cacian itu dengan dada yang terasa sesak. Aku bukan wanita sempurna. Tapi aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku tahu aku bukan pilihannya, tapi setidaknya aku ingin dihargai. Kadang aku berpikir, mungkin aku memang buruk. Mungkin aku memang tak layak disayang. Aku mencoba bicara pada mertuaku, Ibu Raihan, berharap ada sedikit pengertian. Tapi rupanya, aku salah besar. Kamu harus bisa sabar, Nat. Arini memang lebih cocok untuk Raihan. Tapi karena kamu istrinya sekarang, kamu harus terima posisi itu. Jangan menuntut macam-macam, kata mertuaku dengan dingin. Air mataku mengalir deras malam itu. Di dalam kamar, aku memeluk lututku,
duduk di sudut tempat tidur, dan menahan suara tangis agar tidak terdengar. Hatiku hancur. Hidupku seperti tanpa arti. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya kata-katanya, melainkan tatapan jijik itu. Setiap kali Raihan memandangku, seolah aku adalah kutukan. Seolah aku adalah duri dalam daging hidupnya. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruang tamu, aku menemukan foto Raihan dan Arini sedang berlibur di luar negeri. Dalam foto itu, mereka berpelukan mesra. Di baliknya, tertulis, "Untuk Raihan cintaku, satu-satunya alasan aku tersenyum." Arini. Air mataku jatuh, tanpa bisa kucegah. Foto itu kuletakkan kembali, dan hatiku terasa seakan remuk menjadi serpihan kecil. Sore harinya, Raihan pulang lebih cepat dari biasanya. Dia melihatku di dapur dan langsung mendekat. "Kamu ngapain buka-buka barangku?" bentaknya. "Aku nggak sengaja lihat foto itu," jawabku jujur. Dia menatapku penuh benci. "Kenapa sih kamu harus selalu ikut campur? Arini itu lebih dari kamu dalam segala hal. Kamu cuma wanita kampungan yang dikasih belas kasihan sama keluarga." Hatiku serasa diremas. Aku hanya diam, tak lagi punya kekuatan untuk menjawab. "Aku menyesal menikah denganmu, Nat. Aku benar-benar menyesal." Dan malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, sambil membiarkan air mata terus mengalir tanpa henti. Hari demi hari, luka-luka itu menumpuk. Tapi perlahan, bukan hanya sakit yang tumbuh dalam diriku, tapi juga tekad. Di antara air mata, aku mulai berpikir, sampai kapan aku harus bertahan dalam penderitaan ini? Aku tahu, aku tidak sempurna. Tapi aku juga tahu aku punya nilai. Aku bukan boneka yang bisa dicaci dan diinjak harga dirinya setiap hari. Jika cinta tak bisa dipaksakan, setidaknya harga diri tak boleh dilenyapkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku berdiri di depan cermin, bukan untuk menangis, tapi untuk melihat sosokku sendiri dan berbisik pelan. "Nadia, kamu harus berubah." Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Matahari menyapa lewat celah-celah jendela, tapi tak ada kehangatan yang bisa kuterima. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan lengkap untuk Raihan, nasi goreng, telur mata sapi, potongan buah, dan segelas susu hangat. Sejak menikah, aku selalu memastikan dia mendapat apa yang dibutuhkan, bahkan sebelum dia meminta. Namun, seperti biasa, usahaku berakhir sia-sia. Raihan turun dari lantai atas dengan wajah dingin. Dia mengenakan jas rapi, rambutnya disisir licin ke belakang, wangi parfumnya memenuhi ruangan. Aku tersenyum kecil saat dia duduk di meja makan. "Pagi, Mas," sapaku hati-hati. Dia hanya melirik sekilas, lalu menatap nasi goreng di piringnya seakan itu adalah makanan menjijikkan. "Masak begini aja udah kamu banggakan," katanya ketus. "Bentuknya aja udah bikin gak nafsu makan." Aku mengatupkan bibirku rapat. Dadaku nyeri. Ini bukan pertama kalinya dia berkata seperti itu. Tapi setiap kali mendengarnya, hatiku tetap bergetar. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Karena aku tak pernah cukup, bahkan ketika sudah memberi segalanya. "Susu ini juga udah dingin," katanya lagi, mendorong gelasnya menjauh. Aku buru-buru mengambil gelas itu. "Maaf, Mas, aku bikinnya tadi biar Mas nggak nunggu." "Berhenti minta maaf terus," bentaknya. "Itu bikin aku makin muak. Kamu ini nggak bisa mikir, ya? Semua yang kamu lakukan tuh salah terus. Gimana aku bisa betah sama kamu?" Aku diam, menahan air mata yang hampir jatuh. Sudah terlalu sering ini terjadi. Rasanya tubuhku sudah hafal cara menahan isak. Dia berdiri, meraih tas kerjanya. "Arini nggak pernah kayak kamu. Dia tahu cara bikin aku nyaman. Dia selalu tampil sempurna, tahu apa yang aku mau, dan dia cantik. Sementara kamu..." Dia menatapku dari atas ke bawah, seolah aku bukan manusia. "Kamu nggak punya apa-apa, Nat. Kamu cuma istri karena paksaan keluarga. Kalau bukan karena orang tuaku, aku nggak akan pernah milih kamu." Setelah itu dia pergi, meninggalkan bau parfum dan luka yang bertambah satu lagi di hatiku. Hari-hari berikutnya seperti salinan dari hari itu. Apapun yang kulakukan, selalu salah di matanya.
Aku dilarang ikut acara kantor, tak diizinkan bekerja, bahkan sekadar jalan keluar untuk beli keperluan rumah pun harus minta izin berulang kali. Aku seperti tahanan di rumah sendiri. Aku pernah mencoba bersikap manja padanya, seperti istri-istri lainnya, berharap ada kehangatan sekecil apapun. Tapi saat aku meraih tangannya ketika dia pulang kerja, dia menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Jijik," katanya saat itu. "Kalau kamu butuh perhatian, lihat diri kamu di cermin dulu." "Enggak, Pang." Seketika itu juga aku merasa hancur. Semua usahaku, belajar memasak, menata rumah, menyiapkan baju kerja, menyambutnya pulang, tak ada yang berarti. Dia tetap melihatku sebagai beban. Sebagai wanita yang menjijikkan. Yang lebih menyakitkan, setiap kali kami bertengkar, dia selalu menyebut nama Arini. Arini itu cerdas, elegan. Dia bisa diajak ngobrol soal bisnis, soal seni, soal hidup. Kamu cuma bisa di dapur dan nangis. Arini selalu tahu cara berpenampilan yang benar. Kamu kayak emak-emak pasar tiap hari. Bahkan suara kamu aja bikin kupingku pengen ditutup. Setiap kata itu seperti cambuk yang menghantamku habis-habisan. Aku mulai kehilangan rasa percaya diri. Setiap kali bercermin, aku mulai membenci wajahku sendiri. Rambutku yang tak pernah ke salon, kulitku yang tak putih bersih seperti Arini, tubuhku yang tak ramping seperti model. Kadang aku bertanya dalam hati, apa aku seburuk itu? Aku bahkan sempat berpikir, mungkin jika aku hamil, dia akan berubah. Mungkin dengan kehadiran anak, Raihan akan mulai menghargai aku. Tapi ternyata, aku salah besar. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara. "Mas, kalau kita punya anak, mungkin keadaan bisa lebih baik." Dia tertawa, tawa sinis yang terdengar menyayat. "Anak? Kamu pikir aku mau punya anak dari kamu?" katanya merendahkan. "Nggak akan pernah. Aku nggak mau anakku mewarisi wajah atau sifat kamu yang nyebelin." Dan malam itu, aku menangis di kamar mandi. Menutup mulutku agar tak terdengar, sementara air dari shower menyamarkan tangisku yang pecah. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, keluargaku datang mengunjungi. Ibuku melihat wajahku yang pucat dan tubuhku yang makin kurus. "Nat, kamu baik-baik saja, kan?" tanyanya dengan suara khawatir. Aku mengangguk, berbohong dengan senyum tipis. Aku tak ingin membuat mereka kecewa. Mereka pikir aku bahagia. Mereka bangga anak perempuan mereka menikah dengan lelaki mapan seperti Raihan. Mereka tak tahu bahwa di balik kemewahan rumah ini, aku hidup dalam kehancuran batin. Di depan keluarga kami, Raihan selalu bersikap sopan. Tapi begitu pintu tertutup, wajah aslinya kembali muncul. Dingin, kejam. Sampai akhirnya, satu kejadian membuatku nyaris menyerah. Malam itu, Raihan pulang dalam keadaan mabuk. Dia masuk ke rumah dengan langkah gontai dan mata merah. Aku buru-buru mendekat. "Mas, kenapa minum banyak-banyak?" Dia menatapku tajam, lalu mendorong tubuhku hingga terjatuh ke lantai. "Karena aku muak. Hidupku hancur, Nat. Semua karena kamu." Aku tersentak. Lututku nyeri, tapi lebih ngeri lagi saat dia melanjutkan kalimatnya. "Kamu pikir dengan sabar kamu bisa menggantikan Arini? Jangan mimpi, Nat. Kamu nggak akan pernah bisa jadi sepertinya. Dia itu segalanya. Kamu, nol besar." Aku menangis malam itu, tapi bukan lagi karena sedih. Kali ini aku menangis karena aku marah. Marah pada diriku sendiri karena membiarkan diriku diperlakukan seperti sampah selama ini. Aku menyadari satu hal penting, aku tidak boleh terus seperti ini. Aku harus bangkit. Esok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Tapi bukan untuk membuatkan sarapan. Aku menyalakan laptop Raihan, membuka lowongan kerja yang dulu sering aku lihat diam-diam. Kupilih yang bisa kulakukan tanpa harus menyebut identitas suami. Dan hari itu juga, aku mengirimkan lamaran ke beberapa tempat, butik, kafe, bahkan toko bunga. Beberapa hari kemudian, aku mendapat panggilan wawancara dari sebuah butik terkenal di pusat kota. Aku datang diam-diam, mengenakan pakaian rapi seadanya, dan menghadap dengan percaya diri. Pemilik butik itu, seorang wanita berusia 40-an bernama Bu Clara, tersenyum padaku setelah wawancara. "Kamu punya potensi, Nat.
Aku suka semangatmu. Kita mulai dari posisi asisten dulu ya. Aku hampir menangis saat itu juga. Tapi kali ini, tangis bahagia. Malamnya, aku pulang seperti biasa. Raihan tak mencurigai apa-apa. Dia hanya berkata dingin, besok aku pergi keluar kota. 3 hari. Jangan ganggu. Dan aku mengangguk. Dalam hati, aku tahu, hari-hariku berubah mulai sekarang. Aku tidak akan terus menjadi wanita yang disia-siakan. Aku akan pelan-pelan membentuk diriku sendiri. Bukan untuk membuat Raihan mencintaiku, tapi untuk membuat diriku sendiri bangga. Untuk pertama kalinya, aku tak merasa seperti korban. Untuk pertama kalinya, aku mulai melangkah maju. Hari pertama aku bekerja di butik Bu Clara terasa seperti lembaran baru yang segar. Butik itu tidak besar, tapi tertata rapi dan elegan. Semua karyawannya berpakaian anggun dan percaya diri. Awalnya aku merasa minder. Di antara mereka, aku adalah satu-satunya yang datang dengan riasan tipis, pakaian sederhana, dan rambut yang hanya diikat seadanya. Namun Bu Clara menyambutku hangat. Kamu akan belajar banyak di sini, Nat. Dunia fashion bukan hanya tentang penampilan, tapi tentang menghargai diri sendiri. Kata-katanya menancap kuat di hatiku. Selama ini aku hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, terutama Raihan. Tapi di tempat ini, aku merasa menjadi manusia lagi. Tak ada hinaan, tak ada tatapan merendahkan. Hanya pekerjaan dan semangat untuk terus belajar. Aku memulai dari nol, membantu menggantung baju, membersihkan etalase, hingga melayani pelanggan. Setiap hari, aku mengamati rekan kerjaku yang luas berbicara dengan pelanggan, tersenyum manis, dan percaya diri. Diam-diam aku belajar dari mereka. 1 minggu, 2 minggu, sebulan. Perlahan aku mulai berubah. Aku belajar merias wajah sendiri, tak lagi asal memakai bedak dan lipstik. Aku mulai memperhatikan pakaian yang kupakai, menyisir rambut dengan lebih rapi, bahkan belajar berjalan dengan tegak dan anggun seperti para model butik. Setiap gaji yang kuterima, kusisihkan sebagian untuk menabung, sebagian lagi untuk perawatan diri. Aku tak lagi peduli pada hinaan Raihan, yang semakin hari makin jarang pulang ke rumah. Ya, belakangan ini dia jarang sekali di rumah. Katanya urusan kerja. Tapi aku tahu pasti, dia kembali menjalin hubungan dengan Arini. Aku tidak bodoh. Aku hanya memilih diam. Karena diamku bukan lagi karena takut, tapi karena aku menyusun rencana untuk hidupku sendiri. Suatu malam, aku pulang agak larut karena harus lembur mengepak baju pesanan pelanggan VIP. Saat masuk ke rumah, lampu di ruang tamu masih menyala. Raihan duduk di sofa dengan wajah masam. "Dari mana kamu?" tanyanya tajam. "Kerja," jawabku datar, melepas sepatuku tanpa menoleh. "Kerja? Sejak kapan kamu kerja?" Aku diam sejenak, lalu menatap matanya. Sejak aku sadar, diam saja tidak akan membuatku hidup lebih baik. Dia berdiri, mendekatiku dengan wajah marah. "Kamu kerja tanpa izin? Kamu pikir kamu siapa?" Aku menghela napas panjang. Dulu, pertanyaan seperti itu akan membuatku ketakutan. Tapi sekarang tidak. Aku istrimu, Raihan. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang untuk hidup, bukan hanya untuk disakiti. Dia terdiam sesaat, mungkin terkejut karena aku berani menjawab. Tapi dia lalu tertawa sinis. "Kamu mau jadi wanita karir sekarang? Dengan tampang pas-pasan begitu? Kamu pikir kamu bisa bersaing dengan Arini?" Aku tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu, jawaban itu tidak lagi penting untukku. Yang penting adalah aku tahu siapa diriku. Dan aku sedang membentuk diriku menjadi lebih kuat. Hari demi hari berlalu. Di butik, aku mulai dipercaya untuk memilih kombinasi pakaian untuk pelanggan tetap. Mereka sering memujiku karena pilihanku yang pas. Bahkan, ada yang menyangka aku lulusan sekolah mode. Bu Clara senang dengan perkembangan itu. "Kamu punya rasa yang halus dan naluri bagus dalam membaca karakter orang. Itu langka," katanya suatu siang. Pujian itu membuat hatiku menghangat. Selama ini aku hidup dalam kata-kata hinaan. Mendengar satu kalimat yang membangun, rasanya seperti diberi air setelah lama kehausan. "Mulai besok, kamu ikut aku ke acara fashion exhibition, ya?"
Aku butuh seseorang yang bisa bantu dan kamu cukup bisa diandalkan. Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Dan Nat, tambahnya sambil tersenyum. Kamu cantik. Kamu cuma belum melihatnya sendiri. Kalimat itu menampar kesadaranku. Benarkah selama ini aku hanya melihat diri sebagai wanita tak menarik karena Raihan yang terus menghina? Aku pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di rumah, aku berdiri di depan cermin. Menatap wajahku yang kini mulai bercahaya. Bekas-bekas kesedihan masih ada, tapi aku melihat sesuatu yang baru, harapan. Aku menyisir rambutku perlahan. Membuka laci dan mengambil bros kecil yang dulu sering kupakai saat masih sekolah. Aku menyematkannya di rambut, lalu tersenyum. Aku memang bukan Arini, tapi aku Nadia. Dan aku cukup. Acara fashion exhibition hari Sabtu itu menjadi titik balik hidupku. Aku mengenakan blus satin lembut warna champagne dan celana palazzo putih. Rambutku dikonde sederhana, dan make-upku natural tapi segar. Banyak tamu menyapaku dengan ramah. Bahkan ada beberapa pemilik butik lain yang mengira aku adalah desainer muda yang baru muncul. Salah satunya adalah seorang pria bernama Rama, pemilik galeri seni yang juga sedang menjalin kerjasama dengan Bu Clara. "Kamu staf baru Bu Clara?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, gugup. "Iya, Pak." "Panggil Rama aja. Kamu punya tas teh bagus. Cara kamu pilih kain dan aksesori itu, selera tinggi." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih." Percakapan kami singkat, tapi memberiku rasa percaya diri yang besar. Aku mulai sadar bahwa dunia di luar sana melihatku dengan cara yang berbeda dari Raihan. Di luar sana, aku bukan istri tak diinginkan. Aku adalah seseorang. Raihan baru pulang ke rumah 3 hari setelah acara itu. Dia tidak peduli pada keberadaanku seperti biasa. Tapi kali ini, dia memandangku dengan heran. "Kamu pakai apa?" tanyanya tiba-tiba. Aku yang sedang menyiapkan makan malam hanya menoleh sekilas. "Baju kerja." "Kenapa?" Dia memperhatikanku lebih lama dari biasanya. "Kamu berubah, ya?" Aku tak menjawab. Hanya tersenyum sekilas. Sejak hari itu, aku tahu Raihan mulai terganggu. Dia mulai mencari tahu kemana aku pergi, dengan siapa aku bekerja, bahkan mulai membongkar lemari untuk mencari apa saja yang baru dalam hidupku. Tapi aku tak lagi peduli, karena hatiku sudah tak berada di rumah ini. Jiwaku sudah melangkah lebih jauh. 3 bulan kemudian, aku dipromosikan menjadi stylist pribadi untuk pelanggan VIP. Gajiku naik, penampilanku semakin terasa. Bahkan, aku mulai diundang ke event-event mode yang mempertemukanku dengan tokoh-tokoh fashion ternama. Dan malam itu, aku berdiri sekali lagi di depan cermin. Tapi bukan untuk menangis. Malam itu aku mengenakan dress hitam panjang dengan potongan bahu terbuka. Riasanku elegan, rambutku disanggul anggun. Di tanganku ada surat cerai yang telah kutandatangani sendiri. Raihan sedang duduk di ruang kerja saat aku mendekatinya. Dia menatapku seperti sedang melihat wanita asing. "Apa kamu mau ke pesta?" tanyanya kaku. "Tidak," jawabku tenang. "Aku mau menyerahkan ini." Aku meletakkan surat cerai di meja. Raihan membaca isinya dengan mata membelalak. "Kamu mau cerai?" "Aku sudah terlalu lama membiarkan diriku diinjak," kataku pelan. "Tapi sekarang tidak lagi." "Kamu serius?" Dia terdengar tidak percaya. Aku menatapnya. Tatapan yang tak lagi lemah. Tatapan yang penuh keputusan. "Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu bahkan tidak pernah menghargai aku. Jadi untuk apa aku bertahan? Aku bukan pelayan. Aku istri. Tapi sejak awal kamu tidak memperlakukanku seperti itu." Raihan terdiam. Untuk pertama kalinya, dia kehabisan kata. Aku tersenyum kecil, lalu melangkah pergi. Malam itu, aku meninggalkan rumah dengan hati ringan. Tanpa tangisan, tanpa rasa takut. Aku tahu jalan di depanku mungkin tak selalu mulus. Tapi aku juga tahu, aku tak akan pernah membiarkan siapapun lagi menghancurkan hidupku. Aku akan bangkit. Dan saat waktunya tiba, Raihan akan menyadari satu hal, yang ia buang dulu, kini tak bisa lagi disentuh. 6 bulan setelah aku meninggalkan rumah itu, hidupku benar-benar berubah. Bukan hanya karena aku telah bebas dari ikatan pernikahan yang menyakitkan,
Tapi karena aku mulai mengenal siapa diriku yang sebenarnya. Bukan Nadia si istri yang selalu dihina, bukan pula Nadia si gadis kampung yang hanya hidup untuk menyenangkan orang lain. Aku kini adalah Nadia yang berjalan dengan kepala tegak. Pekerjaanku di butik semakin berkembang. Bu Clara bahkan mempercayakan sebuah proyek styling pribadi untuk artis lokal yang sedang naik daun. Aku sibuk dengan desain, memilih bahan, mengatur tampilan, dan merancang koleksi edisi terbatas untuk butik. Dan bukan hanya pekerjaan yang berubah. Penampilanku juga berubah drastis. Aku kini mengenakan pakaian yang pas badan, elegan, dan mencerminkan karakterku. Berkelas tapi tidak berlebihan. Aku belajar dari para desainer, make-up artis, dan stylist profesional. Aku bahkan mulai mengelola media sosial pribadiku, membagikan tips kecantikan, inspirasi outfit harian, dan motivasi wanita untuk bangkit dari keterpurukan. Dalam waktu singkat, pengikutku bertambah pesat. Banyak wanita yang merasa terinspirasi oleh kisahku, meski belum pernah kuceritakan secara gamblang apa yang sebenarnya kulalui. Tapi semua orang bisa melihat dari tatapan mataku, aku pernah terluka. Dan kini aku sedang menyembuhkan diri. Suatu malam, aku menghadiri acara fashion gala yang digelar di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Aku mengenakan gaun malam berwarna emerald green yang membalut tubuhku dengan anggun. Rambutku disanggul rendah dengan anting berkilau menghiasi telinga. Aku tampil seperti wanita kelas atas yang tahu persis apa yang ia inginkan dalam hidup. Di acara itu, banyak mata tertuju padaku. Bahkan beberapa pria mendekat untuk berkenalan. Tapi aku hanya tersenyum sopan. Bukan karena aku sombong, tapi karena aku tahu aku belum butuh siapapun dalam hidupku. Hingga langkahku terhenti, aku melihat sosok yang sangat familiar di seberang ruangan. Mata itu, sorot itu, postur itu, semua begitu kukenal. Rayhan. Dia berdiri bersama beberapa kolega bisnisnya, mengenakan jas hitam dan kemeja putih. Wajahnya masih sama, tampan dan berwibawa. Tapi ketika matanya menangkap sosokku, aku melihat keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku melangkah melewatinya dengan anggun. Dan saat kami berpapasan, dia menatapku seolah tak percaya. Nadia, ucapnya pelan. Aku berhenti sejenak, menoleh dengan senyum datar. Ya. Apa kabar, Mas Rayhan? Nada bicaraku tenang, dingin, tapi menusuk. Dia menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Kamu berubah. Aku hanya menunjukkan siapa aku sebenarnya, jawabku, lalu melangkah pergi meninggalkannya dalam diam. Malam itu, Rayhan tidak berhenti memperhatikanku dari kejauhan. Setiap kali aku bercakap dengan orang lain, dia menatap. Setiap kali aku tertawa kecil, dia memperhatikan. Aku tahu dia terpukul. Dan aku tak menyangkal, bagian kecil dari diriku menikmatinya. Bukan karena dendam. Tapi karena akhirnya, dia melihatku bukan sebagai beban, tapi sebagai kehilangan. Beberapa hari setelah gala itu, aku menerima pesan di email pribadi. Dari Rayhan. Nadia, aku ingin bicara. Hanya sebentar. Aku minta maaf untuk semua yang pernah terjadi. Aku menatap layar laptopku lama. Ada bagian dari hatiku yang dulu mungkin akan bergetar menerima pesan seperti itu. Tapi kali ini tidak. Aku tidak membenci Rayhan. Aku hanya, sudah tidak butuh kehadirannya dalam hidupku. Namun karena aku ingin menutup semua ini dengan kepala tegak, aku membalas. Kita bisa bertemu, tapi bukan untuk kembali. Hanya untuk menyelesaikan apa yang tertunda. Kami bertemu di sebuah kafe rooftop yang tenang. Aku datang lebih dulu, mengenakan blazer putih dengan inner satin hitam dan celana high waist. Rayhan datang 15 menit kemudian, dan ekspresinya gugup. Nat, sapanya saat duduk. Aku hanya mengangguk sopan. Langsung saja. Apa yang ingin kamu bicarakan? Dia menarik napas panjang. Aku menyesal. Sungguh. Setelah kamu pergi, aku merasa kosong. Rumah itu dingin. Hidupku hampa. Dan Arini? Aku menaikkan alis. Arini kenapa? Dia, ternyata hanya bersama aku karena status. Dia pergi setelah tahu aku mulai bangkrut. Aku mengangguk pelan. Karma datang dalam bentuk yang tidak kita duga, ya. Dia menunduk.
Kamu sekarang sangat berbeda. Anggun, cerdas, percaya diri. Aku menyesal dulu membuangmu. Kamu ternyata lebih dari yang pernah aku bayangkan. Aku menatapnya dalam-dalam. Mas Rehan, dulu aku tidak berubah karena ingin kamu menyesal. Aku berubah karena aku ingin hidupku berarti. Aku lelah hidup untuk membuat orang lain bahagia, sementara aku sendiri terpuruk. Tapi sekarang, aku sudah menemukan arti diriku. Dia menggenggam tanganku, dan aku langsung menariknya. Jangan salah paham. Aku bukan di sini untuk membuka peluang kembali. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa aku sudah memaafkan. Tapi aku tak akan pernah kembali. Wajah Rehan memucat. Aku bukan wanita yang bisa dipanggil kembali setelah dibuang. Harga diriku bukan mainan. Aku adalah wanita yang pernah kamu rendahkan, tapi kini, aku tak lagi berada di tempat yang sama. Dia tak menjawab. Wajahnya menegang. Mungkin hatinya perih, sebagaimana dulu hatiku hancur. Aku tersenyum. Terima kasih sudah membuatku sadar bahwa aku harus mencintai diriku sendiri lebih dulu. Setelah itu, aku berdiri. Selamat tinggal, Rehan. Jaga dirimu. Aku doakan kamu menemukan kedamaian dalam cara yang baik. Dan aku pun pergi, dengan langkah ringan, hati lapang, dan tanpa beban. Sepulang dari pertemuan itu, aku menatap langit malam dari balkon apartemenku. Dulu, aku tak pernah berani bermimpi punya kehidupan sendiri. Tapi kini aku tinggal di hunian sendiri, dengan pekerjaan yang kucintai, dan masa depan yang kutentukan sendiri. Aku bukan lagi istri yang tak diinginkan. Aku adalah wanita yang berdiri dengan kekuatan dari luka. Dan setiap kali aku melihat bayangan diriku di cermin, aku tahu, aku telah menang. Sudah hampir setahun sejak aku meninggalkan Rehan dan rumah yang penuh luka itu. Setahun penuh aku gunakan untuk menyembuhkan diri, membangun kembali harga diriku, dan menata masa depan tanpa bayangan siapapun, terutama tanpa dia. Aku tak pernah menyangka bahwa luka yang dulu hampir membunuhku, kini justru menjadi bahan bakarku untuk menjadi lebih kuat. Luka itu bukan lagi aib, tapi tanda bahwa aku pernah berjuang dan menang. Butik tempatku bekerja kini sudah membuka cabang kedua, dan aku dipercaya sebagai manajer desain. Bu Clara bahkan memberiku saham kecil sebagai bentuk apresiasi. Aku mulai dikenal di dunia fashion lokal. Wawancara, undangan, dan kolaborasi mulai datang silih berganti. Dan di tengah-tengah pencapaian itu, aku mendengar kabar, Rehan bangkrut. Berita itu datang bukan dari siapa-siapa, tapi dari sahabat lamaku, Nita, yang kebetulan bekerja di kantor pajak. Nat, kamu masih ingat Rehan, kan? Tanyanya saat kami makan siang bersama. Aku hanya mengangkat alis. Masih. Kenapa? Dia lagi diperiksa karena dugaan penggelapan dana investor. Proyek terakhirnya gagal total, dan investornya kabur. Aku menatap Nita dalam diam. Dan Arini, tanyaku pelan. Nita mendengus. Kamu kira dia akan bertahan? Arini itu kabur sejak Rehan mulai menjual asetnya. Sekarang dia tinggal di rumah kontrakan kecil. Kayaknya utangnya mulai dikejar bank. Aku mengangguk pelan. Ada rasa simpati, tapi hanya sebatas itu. Aku tak bahagia mendengar kehancurannya. Tapi aku juga tak akan pura-pura sedih. Apa yang ia alami hanyalah hasil dari keputusannya sendiri. Suatu hari, saat aku baru saja selesai meeting dengan salah satu klien dari luar kota, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Biasanya aku tak pernah angkat, tapi entah kenapa, kali ini aku menjawab. Halo? Suara di seberang terdengar berat, lelah. Tapi aku langsung mengenalinya. Nat, ini aku, Rehan. Aku diam beberapa saat. Ada apa, Mas? Aku minta tolong. Aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Aku tertegun. Dulu, aku adalah istri yang setiap malam menangis karena merasa tak diinginkan. Aku pernah berharap Rehan hanya menatapku sekali dengan cinta. Tapi sekarang, dia meneleponku, memohon pertolongan. Aku kehilangan semuanya, Nat. Rumah, perusahaan, teman-teman. Bahkan keluargaku menjauh. Aku bingung harus kemana. Aku menarik napas dalam-dalam. Mas Rehan,
Kamu tahu apa yang paling menyakitkan saat menjadi istrimu dulu? Bukan karena kamu mencintai wanita lain, tapi karena kamu memperlakukan aku seperti beban. Seolah-olah aku tak pantas dicintai. Aku tahu, katanya lirih. Dan itu penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku buta. Aku menyia-nyiakan orang yang paling tulus. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang entah kenapa masih mencoba muncul. Aku nggak minta kamu balik. Aku cuma pengen bicara. Sekali aja. Bisa kita ketemu? Pintanya. Butuh waktu untuk menjawab. Tapi akhirnya, aku setuju. Kami bertemu di taman kota, tempat yang pernah menjadi saksi awal pernikahan kami dulu. Tapi kini, semuanya berbeda. Raihan datang dengan pakaian sederhana, wajah tirus, mata sayu. Tak ada lagi aura CEO angkuh yang dulu selalu menatapku dengan jijik. Ia kini hanyalah lelaki yang kehilangan arah. Terima kasih udah mau ketemu, katanya pelan. Aku duduk tenang, menatapnya penuh wibawa. Aku datang bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin menutup semua luka ini dengan damai. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu? Selama ini aku pikir kebahagiaan datang dari kekayaan dan wanita cantik. Tapi ternyata, semua itu semu. Aku kehilangan orang yang paling sabar, yang pernah rela makan sendiri saat aku makan dengan wanita lain. Aku hanya menatap kosong. Dulu, mungkin aku akan menangis mendengar pengakuan itu. Tapi sekarang, tidak. Aku nggak akan minta kamu balik, Nat. Aku tahu kamu terlalu berharga sekarang. Tapi bolehkah aku berharap kita bisa berteman? Aku menunduk sejenak, lalu menatapnya dengan mantap. Aku sudah memaafkanmu, Mas Raihan. Tapi aku bukan bagian dari hidupmu lagi. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. Dia menunduk, menahan tangis. Kamu bahagia sekarang? Aku tersenyum. Ya, bahagia, bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku berdamai dengan diriku sendiri. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Bukan karena masih cinta, tapi karena aku sadar, aku benar-benar telah melepas semuanya. Aku tak lagi menyimpan dendam, tak lagi berharap ada pengakuan darinya. Dan yang paling melegakan, aku tak lagi merasa kecil di hadapan Raihan. Aku pernah menjadi istri yang tak diinginkan. Tapi kini, aku adalah wanita yang dicari banyak orang karena keteguhan dan kemandirianku. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat undangan kehormatan sebagai salah satu pembicara di acara Seminar Perempuan Tangguh Indonesia. Mereka memilihku karena konten inspirasiku di media sosial yang viral dan kisah perjuanganku yang membuat banyak wanita merasa terwakili. Di panggung besar itu, aku berdiri dengan mikrofon di tangan. Ratusan pasang mata menatapku dengan kagum. Nama saya Nadia. Saya pernah menjadi istri yang tidak diinginkan, dihina, disepelekan. Tapi saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Ruangan sunyi. Beberapa wanita tampak meneteskan air mata. Saya ingin menyampaikan pada semua perempuan di sini, kita bukan sekadar pelengkap. Kita bukan hanya penunggu rumah, pemegang sapu, atau penjaga dapur. Kita adalah pribadi utuh yang berhak dihargai, dicintai, dan diperjuangkan. Tepuk tangan bergemuruh. Aku hampir menangis. Tapi aku bertahan. Karena ini adalah panggung kemenanganku. Setelah acara selesai, beberapa wanita mendekat dan memelukku. Ada yang bilang mereka sedang mengalami hal yang sama. Ada yang bilang aku membuat mereka punya harapan lagi. Dan di sudut ruangan, aku melihat seseorang berdiri diam. Raihan. Aku menghampirinya. Kamu datang? Tanyaku, sedikit terkejut. Dia hanya mengangguk. Aku ingin melihat langsung. Dan aku bangga. Kamu lebih hebat dari yang pernah aku bayangkan. Aku tersenyum. Terima kasih. Dia menatapku dalam. Teruslah bersinar, Nat. Dunia butuh lebih banyak wanita seperti kamu. Aku menepuk pundaknya pelan. Dan kamu, semoga bisa menemukan versi terbaik dari dirimu juga. Meski tanpa aku. Dia menunduk, lalu pergi perlahan, meninggalkanku dalam damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, aku menulis di jurnal kecilku.
Dulu aku menangis karena diperlakukan seperti tak berarti. Tapi kini, aku bersyukur pernah terluka. Karena luka itu membuatku belajar bangkit, berdiri, dan berjalan sendiri. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mencintai diri sendiri. Aku memeluk diriku sendiri, menatap cermin. Bukan hanya wajahku yang berubah, tapi jiwaku telah tumbuh. Aku bukan lagi wanita yang memohon cinta. Aku adalah wanita yang menemukan cinta dalam dirinya sendiri. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan blus putih sederhana dan celana kain hitam yang rapi. Tidak ada make-up tebal, tidak ada aksesoris mencolok, hanya wajahku, yang kali ini tampak lebih tenang dan kuat. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari aku memutuskan untuk meninggalkan semua luka, semua tangisan, dan semua harapan kosong yang selama ini kupertahankan demi pernikahan yang sudah lama mati. Setelah insiden Rehan menghina ibuku dan merendahkanku di hadapan Arini, hatiku seperti tercerabut. Aku kembali ke rumah dengan hati yang sudah tidak sanggup menahan air mata. Di dalam kamar, aku menangis sampai sesak, lalu aku memandang langit-langit dan bertanya dalam hati, untuk apa aku bertahan? Dan jawabannya datang malam itu juga. Rehan tidak pulang. Aku tidak menelepon. Tidak menunggu di sofa seperti biasanya. Tidak membuatkan teh hangat untuknya. Aku tidur. Dan esok harinya, aku bangun dengan kesadaran penuh bahwa aku tidak ingin lagi menjadi perempuan yang menunggu dan terus menunggu. Cinta seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Tapi Rehan justru menjadikanku versi terlemah dari diriku sendiri. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu bersama ibu. Ibu yakin, nak? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku sudah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang orang yang bahkan tidak pernah menganggapku layak. Ibu menggenggam tanganku erat. Ibu bangga padamu, nak. Akhirnya kamu sadar kamu berharga. Aku menyiapkan semua dokumen. Surat perceraian, surat-surat rumah, dan segala hal yang menjadi urusanku. Aku tidak meminta apapun dari Rehan. Tidak harta, tidak tunjangan, tidak permohonan maaf. Yang aku inginkan hanyalah kebebasan. Rehan akhirnya pulang 2 hari setelah kejadian itu. Wajahnya lelah, matanya sayu. Tapi aku tidak peduli. Aku lelah, Nat, katanya, melempar tas ke sofa. Aku hanya memandangi wajahnya. Kamu tidak harus berpura-pura lagi, Rehan. Kita sudahi saja semuanya. Ia menoleh cepat. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan map coklat dari tas dan menyodorkannya ke meja. Surat cerai. Sudah kutandatangani. Aku tidak akan menahanmu lagi. Matanya melebar. Kamu gila? Kamu pikir semua ini bisa selesai begitu saja? Aku menatapnya, datar. Kamu tidak pernah benar-benar menikahiku dalam hati. Kamu hanya menikahi tubuh dan nama. Aku sudah cukup sabar. Sekarang aku ingin hidup. Rehan terdiam. Matanya mulai memerah. Tapi aku tahu itu bukan karena kehilangan. Hanya karena egonya terusik. Aku tidak akan tanda tangani ini, katanya keras. Aku laki-laki, Nat. Kamu pikir kamu bisa seenaknya pergi? Aku berdiri. Aku bukan pergi, Rehan. Aku membebaskan diriku. Kamu bebas hidup dengan siapapun yang kamu suka. Arini, atau siapapun. Aku tidak peduli. Tapi aku tidak akan membiarkan hidupku habis hanya karena ingin dicintai olehmu. Aku kembali ke kamar, meninggalkannya terpaku di ruang tamu. Hari itu menjadi titik balik. Rehan tidak menggugat balik. Ia tidak mencari lagi. Seperti yang kuduga, ia terlalu sibuk dengan dunia yang ia anggap lebih mewah dan layak dibanding aku. Aku pindah ke kota lain, membawa ibuku bersamaku. Kupindahkan beliau ke rumah yang lebih nyaman, dekat dengan taman dan fasilitas kesehatan. Aku mulai bekerja di sebuah butik kecil. Tapi lambat laun, keterampilanku merancang pakaian menarik perhatian pemilik butik, dan dia menjadikanku kepala perancang. Dari situ semuanya tumbuh. Aku membuka akun media sosial, memamerkan desainku, mengikuti bazar fashion, hingga akhirnya bertemu dengan investor kecil yang tertarik membiayai brand pertamaku, Nadira Collection. Brand itu adalah refleksi dari diriku. Sederhana, elegan, dan kuat. Banyak wanita yang menghubungiku lewat DM,
mengatakan bagaimana mereka terinspirasi dari kisahku yang sempat kubagikan di salah satu acara komunitas wanita. Mereka bilang, mereka juga pernah menjadi istri yang tak dianggap, yang hanya jadi pelengkap status. Tapi setelah mendengar kisahku, mereka mulai bangkit. Dan setiap kali aku membaca pesan mereka, aku tersenyum. Ternyata dari luka bisa tumbuh kekuatan yang menular. 3 tahun kemudian, aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar bertema perempuan dan kemandirian. Di tengah keramaian, seorang wanita muda mendekatiku setelah acara selesai. Bu Nadia, saya Arini. Jantungku berdegup. Aku memandangi wajahnya yang kini tampak lebih kurus, lebih pucat. Tidak ada lagi aura tinggi hati seperti dulu. Hanya sisa-sisa kesombongan yang telah dihancurkan waktu. Aku hanya ingin minta maaf. Dulu aku pikir aku menang. Aku pikir aku bisa dapat semuanya. Tapi ternyata, aku yang kalah. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya menatapnya, menunggu ia menyelesaikan kata-katanya. Raihan dan aku tidak pernah bahagia. Setelah kamu pergi, dia memang memilihku. Tapi perlakuannya padaku tidak jauh berbeda dengan bagaimana dia memperlakukanmu. Mungkin lebih buruk, karena dia tahu aku dulu ikut menghancurkanmu. Matanya berkaca-kaca. Dan aku iri padamu. Kamu bisa berdiri di sini, anggun, dihormati. Sementara aku bahkan takut melihat bayangan sendiri. Aku menghela napas. Arini, dulu aku marah padamu. Sangat marah. Tapi sekarang aku sadar, semua yang kamu lakukan membuatku jadi sekuat ini. Jadi, terima kasih. Ia tampak terkejut. Kamu memaafkanku. Aku memaafkan semua masa laluku. Tapi aku tidak akan mengulanginya. Ia menangis pelan, lalu pergi. Dan aku hanya berdiri di situ, merasa lega. Karena tidak ada luka yang tersisa. Hanya pelajaran hidup. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan reuni kampus. Aku ragu datang. Tapi atas desakan teman lama, aku memutuskan hadir. Dan di sanalah, untuk terakhir kalinya aku bertemu Raihan. Ia tampak tua. Lebih tua dari usianya. Rambutnya mulai memutih, kantung mata jelas terlihat. Tapi begitu ia melihatku masuk ke ruangan, ia terpaku. Seolah waktu berhenti berputar. Aku berjalan melewatinya tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi ia menahan lenganku. Nadia? Aku menoleh. Ya? Aku ingin bilang, aku menyesal. Kamu satu-satunya wanita yang benar-benar pernah mencintaiku. Aku tersenyum kecil. Sayangnya, kamu baru sadar ketika aku sudah belajar mencintai diriku sendiri. Aku melepas tangannya dan pergi. Tak ada amarah, tak ada dendam. Hanya penutupan yang utuh. Karena kini aku tahu, kebahagiaan tidak perlu bergantung pada seseorang yang tak tahu bagaimana menghargai. Bahagia itu kita ciptakan. Dengan atau tanpa mereka. Dan aku memilih, bahagia tanpa dia. Dulu aku rela bertahan demi cinta, sekarang aku bahagia karena akhirnya bisa memilih diriku sendiri. Nadia. Malam itu, lampu-lampu kota Jakarta berpendar dengan indah dari atas gedung pencakar langit tempat acara penghargaan fashion digelar. Aku duduk di kursi depan bersama para desainer terkenal, influencer ternama, dan pemilik butik-butik mewah. Gaun yang kukenakan malam itu adalah hasil rancangan pribadiku, berwarna hitam pekat dengan detail payet emas, mempertegas siluet tubuhku yang kini ramping dan berkelas. Namaku dipanggil ke atas panggung sebagai salah satu penerima penghargaan, wanita inspiratif tahun ini. Gemuruh tepuk tangan mengisi ruangan. Kamera dan lampu sorot mengarah padaku. Aku melangkah anggun, senyumku tenang, pandanganku lurus. Namun, di tengah kerumunan itu, aku melihat wajah yang tak asing lagi. Raihan. Ia duduk di barisan tengah, mengenakan jas abu-abu dan tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Pandangannya tak lepas dariku, seolah tak percaya bahwa wanita yang kini berdiri dengan penuh wibawa itu adalah wanita yang dulu setiap malam ia rendahkan. Setelah acara selesai dan para tamu mulai berbaur, Raihan datang menghampiriku. Ada ragu di langkahnya, ada kegugupan di wajahnya yang dulu selalu sombong. Nadia, panggilnya lirih. Aku menoleh perlahan. Oh, Raihan. Senyumku sopan.
Tak ada lagi luka, tak ada lagi cinta. Hanya ketenangan seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya. Aku nggak menyangka kamu akan berubah sejauh ini. Kamu cantik sekali. Aku tertawa kecil. Dan selama ini aku tidak cantik menurutmu, kan? Dia menghela napas panjang. Aku salah. Aku terlalu bodoh. Aku terlalu membutakan diri karena mencintai Arini. Tapi dia meninggalkanku, Nat. Dia pergi ke luar negeri dan menikah dengan pria lain. Dia bilang aku terlalu pengecut dan tak tahu menghargai wanita yang benar-benar mencintaiku. Aku menatapnya tanpa emosi. Dan setelah dia pergi, kamu merasa hidupmu kosong, lalu tiba-tiba mengingatku. Tidak, bukan begitu. Maksudku, aku baru sadar selama ini kamu perempuan yang kuat. Kamu sabar, kamu baik. Kamu punya hati paling tulus yang pernah aku temui. Dan lihat kamu sekarang, kamu luar biasa, Nat. Aku menyesal. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak tergerak. Luka yang pernah ia tanam terlalu dalam untuk diobati dengan air mata sesaat. Raihan, kataku tenang, kamu tahu nggak, dulu aku menunggu kalimat itu keluar dari mulutmu. Aku menanti hari di mana kamu sadar kalau aku istrimu, bukan budak emosimu. Tapi sekarang, aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Dia terdiam. Mungkin menyesal karena kata-katanya datang terlambat. Aku tidak membencimu, lanjutku. Karena kalau aku benci, aku tidak akan pernah bisa berubah seperti ini. Justru karena rasa sakit yang kamu beri, aku bisa menemukan kekuatan dalam diriku. Kamu menghancurkan aku, tapi dari kehancuran itulah aku membangun diriku kembali. Wajah Raihan menunduk. Aku benar-benar kehilanganmu, ya. Sudah sejak lama. Aku menatapnya dengan mantap. Dan yang paling menyakitkan bukan karena aku kehilanganmu, tapi karena dulu aku pernah berharap kamu bisa mencintaiku. Tiba-tiba, seseorang memanggilku dari belakang. Sayang, kamu nggak apa-apa? Itu Raka, tunanganku, seorang pengusaha muda yang baik hati, tulus, dan menghormatiku apa adanya. Lelaki yang kutemui di salah satu acara peluncuran produk fashion. Berbeda dengan Raihan, Raka selalu memperlakukan aku seperti ratu. Bukan karena aku cantik, tapi karena aku perempuan yang berharga. Aku menoleh ke Raihan. Kenalkan, ini Raka, tunanganku. Kami akan menikah bulan depan. Wajah Raihan pucat seketika. Matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia mencoba tersenyum, namun senyum itu kecut dan menyakitkan bagi dirinya sendiri. Selamat ya, Nat, ucapnya pelan. Aku mengangguk. Terima kasih, Raihan. Semoga kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Tapi ingat, jangan pernah menyia-nyiakan orang yang mencintaimu dengan tulus, hanya karena kamu belum siap menghargainya. Aku menggandeng lengan Raka dan berjalan pergi. Tak sekalipun menoleh lagi. Di belakangku, Raihan hanya berdiri mematung. Dikelilingi lampu pesta yang kini tak ada artinya. Dulu, dia menghancurkan hatiku tanpa ragu. Sekarang, dia sendiri yang hancur karena kehilangan sesuatu yang tak bisa dia miliki lagi. Beberapa bulan setelah pernikahanku dengan Raka, aku mendapat undangan reuni kampus. Di sanalah, semua masa lalu kembali muncul. Teman-teman yang dulu memandangku sebelah mata kini memujiku, mengagumiku, dan bertanya bagaimana bisa aku berubah sedemikian luar biasa. Aku hanya tersenyum. Karena dulu aku jatuh begitu dalam. Dan dari bawah itu, aku belajar untuk naik ke atas sendiri. Di sudut ruangan, aku sempat melihat Raihan lagi. Ia kini terlihat lebih tua, lebih kusut. Sendirian. Tak ada lagi senyum sombong. Hanya tatapan kosong yang mengikuti langkahku dari kejauhan. Tapi aku tidak lagi terganggu. Aku bukan lagi istri yang tak diinginkan. Aku adalah perempuan yang memilih untuk bangkit, berubah, dan berdiri di atas harga dirinya sendiri. Penutup. Aku tidak pernah menyesal dijodohkan. Aku juga tidak menyesal menikah dengan Raihan. Karena jika bukan karena semua luka itu, aku tidak akan pernah tahu betapa kuatnya diriku. Aku tidak membalas dendam dengan kebencian. Tapi aku menunjukkannya dengan pencapaian. Kini aku bahagia. Bukan karena pria yang dulu kucintai akhirnya menyesal. Tapi karena aku bisa mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun.
Dan itu adalah kemenangan terbesar seorang perempuan.